चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवम् साद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादं सहगना भरिता श्रीविशङ्खान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द। Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे आनंदलीलामय विग्रहाय हेमावतीभ्यो च विसुन्दराय तस्मै महाप्रेम रसप्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते
Chaitanya Chandraya Namo Namaste. Shri Chaitanya Chandraya Namo. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Mudire Vedaramayane Chaiva Purane Parate Tatha Adavante Cha Madhye Cha Hari Sarvatra Giyate Mukam Karoti Vachalam Pangum Langayate Girim Yatripatamam Mande Shri Gurum Dinatarini Paramananda Madhavam Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Srimad Bhagavatam Surat Canto, Chapter 13, Text 31. Hari Krishna, Prabu dan Nataji. Hari Krishna. Semangat, semangat. Jadi pagi ini kita akan melanjutkan pembacaan Srimad Bhagavatam skala 3 bab 13 sloka 31. Swadam Shtrayo Dritya Mahim Nimagnam Swadam Shtrayo Dritya Mahim Nimagnam Sauthita Samruche Rasaya Sautita Samruche Rasaya Tatrapi Daityam Gadaya Patantam Tatrapi Daityam Gadaya Patantam Sunabhasanji Pitati Brahmanyo Sunabhasanji Pitati Brahmanyo Swadam Shtrayo Dritya Mahim Nimagnam Swadam Shtrayo Dritya Mahim Nimagnam Sauthita Samruche Rasaya Sautita Samruche Rasaya Tatrapi Daityam Gadaya Patantam Tadapi Daityam Gadaya Patantam Sunabhasanji Pitati Brahmanyo Sunabhasanji Pitati Brahmanyo Swadam Shtrayo Dritya Mahim Nimagnam Sadam Shtraya Dritya Mahim Nimagnam Sautita Samruche Rasaya Sautita Samruche Rasaya Tatapi Daityam Gadaya Patantam Tatrapi Daityam Gadaya Patantam Sunabhasanji Pitati Brahmanyo Sunabhasanji Pitati Brahmanyo. Silakan Prabu dulu bisa. Swadam Shtrayo Dritya Mahim Nimagnam Sautita Samruche Rasaya Tatapi Daityam Gadaya Patantam Sunabhasanji Pitati Brahmanyo Swadam Shtrayo Dritya Mahim Nimagnam Swadam Shtrayo Dritya Mahim Nimagnam Sautita Samruche Rasaya Sautita Samruche Rasaya Tatrapi Daityam Gadaya Patanam Tatapi Daityam Gadaya Patantam Sunabhasanji Pitati Viramanu Sunabhasanji
Surna Basandi Pitati Brahmanyu Swadam Strayodritya Vidvidya Mahim Nimagnam Strayodritya Mahim Nimagnam Saudita Samruruche Rasaya Sarudita Samruruche Rasaya Vidatyam Gadaya Padantam Atrabidatyam Gadaya Patantam Surna Basandi Pitati Ramanyu. Nah, Mataji. Swadam Strayodri Yamahi Magnam Saudita Samruruche Rasaya Atrabidatyam Gadaya Patantam Surna Basandi Pitati Ramanyu. Swadam Strayodri Yamahi Magnam Saudita Samruruche Rasaya Tata Pidatyam Gadaya Patantam Surna Basandi Pitati Ramanyu. Ada yang baca lagi? Haji, Anggun? Please, dear devotees, come closer. Kalau tidak, kita lanjutkan dari arti perkata sloka ini. Ada yang Swadam Straya, Swadam Straya by his own task. dengan tarinya sendiri, Udritya, Udritya raising. mengangkat, Mahim, Mahim the earth. bumi, Bhumi. Nimagnam, Nimagnam submerged. menyelam, Saha, Saha he. dia, Utita, Utita getting up. membawa naik, Samruruche, Samruruce appeared very splendid. nampak sangat menawan, Rasaya, Rasaya from the water. dari air, Tatra, Tatra there. di sana, Api, api also. juga, Daityam, Dejjal unto the demon. kepada raksasa, Gadaya, Gadaya with a club. dengan gada, Apatantam, Apatantam rushing towards him. bergegas mengejarnya, Sunabha, Sunaba the will of Krishna. cakra milik Krishna, Sandipita, Santipita growing. menyala, Tivra, Tibra fierce. ganas, Manu, Manyu anger. amarah. Lord Bor very easily took the earth on his tusks and got it out of the water. Thus he appeared very splendid. Then his anger growing like the Sudarshana wheel, immediately killed the demon Hiranyaksha, although he tried to fight with the Lord. Arti slogan, dengan mudah inkarnasi babi hutan mengangkat bumi dengan taringnya lalu mengeluarkannya dari dalam air. Demikianlah dia nampak sangat menawan. Kemudian amarahnya menyala-nyala bagaikan cakra sudarsana. Dia segera membunuh raksasa itu, Hiranyaksa, meskipun ia berusaha bertarung dengan Tuhan. According to Shiva Jiva Goswami, the Vedic literatures describe the incarnation of Lord Varaha, Bor, in two different devastations, namely the Chakshusha devastation and the Swayambhuva devastation. This particular appearance of the Bor incarnation actually took place in the Swayambhuva devastation, when all planets other than the higher ones, Jana, Mahar and Satya, merged in the water of devastation. This particular incarnation of the Bor was seen by the inhabitants of the planets mentioned above. Srila Vishwanath Chakravarti suggests that the sage Maitreya amalgamated both the Bor incarnations in different devastations and summarized them in his description to Vidura.
Penjelasan yang berkarya Srila Prabhupada Ki Jai. Menurut Srila Jiwa Goswami, Kesusastraan Weda menguraikan tentang inkarnasi Sri Waraha atau babi hutan dalam dua masa peleburan yang berbeda, yakni peleburan Caksusa dan peleburan Swayambhuva. Kemunculan inkarnasi babi hutan yang satu ini sebenarnya terjadi dalam peleburan Swayambhuva, ketika semua planet selain planet-planet atas, Jana, Mahar, dan Satya tenggelam di dalam air peleburan. Inkarnasi babi hutan yang satu ini disaksikan oleh para penduduk planet-planet seperti yang disebutkan sebelumnya. Srila Wiswanath Chakravarti berpendapat bahwa Resi Maitreya menggabungkan kedua inkarnasi babi hutan pada peleburan yang berbeda itu dan meringkasnya dalam uraiannya kepada Widura. Penjelasan yang berkarya Srila Prabhupada Ki Jai. Hare Krishna. So here it is described as Lord bore very easily took the earth on his tusk and got it out of the water. Ya, jadi dari sloka ini kita akan membahas tentang bagaimana Tuhan dalam inkarnasinya sebagai babi hutan sangat mudah mengangkat bumi dengan daringnya. Here next shloka will be described. Then Hiranyaksha, he started fighting with Lord. He came with Gada, his club, to fight with him. Jadi di sloka selanjutnya bagaimana akan dijelaskan atau diceritakan bagaimana raksasa Hiranyaksa mulai bertarung dengan Tuhan Waraha dan dia datang dengan membawa senjata gada. So and the Supreme Lord is feeling anger, very angry. Dan bagaimana kepribadian Tuhan tertinggi merasa atau menjadi sangat marah, luar biasa marahnya. So Maitreya Muni more focused on this, on the anger of Varahadev, but not on details, because so many Varahas coming, so he is not giving historical description. He is speaking about rasa, what rasa Bhagavan is feeling in the form of Varahadev. Jadi bagaimana Maitreya Resi ini lebih berfokus kepada rasa yang dialami oleh Waraha ketika melawan Hiranyaksa, yaitu bagaimana rasa marah yang dimiliki oleh Waraha ini. Karena diceritakan bahwa begitu banyak ada inkarnasi Wiraha atau Waraha ini di beberapa manu seperti itu, tetapi di sini Maitreya lebih berfokus kepada rasa yang dialami atau rasa yang dirasakan oleh Waraha ketika melawan Hiranyaksa dan bagaimana kejadian ini terjadi pada manu yang Swayambhuva ini, yang manu sekarang ini, lebih fokus pada hal tersebut. Also, the Supreme Lord is giving teaching to us what type of you can say consequence, what result we can get if we develop pride. Jadi Tuhan juga di sini mengajarkan kepada kita semua apa hasil dari yang kita akan dapatkan jika kita menjadi berbangga atau menjadi bangga. The Supreme Lord is coming for two reasons. Paritrana sadhuna vinashe chadushkritam. Coming to save sadhus, deliver sadhus, and to destroy demons. Yes. Dan inilah mengapa alasan munculnya Tuhan atau inkarnasi Tuhan seperti dinyatakan dalam bawah kita, Paritranaya Sadhuna Vinasaya Chaduskritam. Jadi Tuhan turun berinkarnasi itu ada dua maksud. Yang pertama yaitu untuk menyelamatkan para sadhu, dan yang kedua untuk menghancurkan atau membunuh para raksasa. How many enemies, how many demons we are having? Dan pertanyaannya sekarang muncul, berapa raksasa yang ada di dalam diri kita, yang kita miliki di dalam diri kita? You know? Apakah Prabu dan Mataji tahu jawabannya? 6,000, yes. Kama, Krodha, Lobha,
moha, mada, matsarya. Yes. Ya, benar sekali, ada 6 musuh yang ada dalam diri kita, yaitu sadriya, yaitu moha, mada, matsarya, loba, kemudian apa lagi? Kroda. The Supreme Lord, this material world is meant to develop love of Krishna, Krishna prema, but so many obstacles are there. Sebenarnya dunia material ini dimaksudkan untuk bagaimana makhluk hidup atau manusia itu berusaha untuk mengembangkan cinta kasihnya kepada Krishna. Tetapi ketika kita berusaha untuk melakukan hal itu, begitu banyak halangan-halangan dan rintangan yang ada di hadapan kita. There is one prayer of one devotee wrote this prayer. Very nice prayer. Dan Prabunya sekarang akan menyampaikan sebuah doa yang ditulis oleh seorang penyembah. Doanya itu sangat indah sekali. Please excuse me. I'm hurrying up. I want to meet Krishna prema. Please excuse me. Don't disturb me. I'm hurrying up. I want to meet Krishna prema. Jadi doanya itu adalah, oh mohon maafkan, saya sekarang sedang melakukan harinam. Saya sedang mencari Krishna prema. Jadi tolong jangan ganggu saya. Mohon maaf. Yes. So when we can say to our mind, oh mind, please don't disturb me. Excuse me. I want to meet Krishna prema. Kalau kita bisa saja berbicara kepada pikiran kita, oh pikiranku, mohon maaf, tolong jangan ganggu saya. Saya sekarang sedang berusaha untuk mencari Krishna prema, jangan ganggu saya. That is perfection of life. Dan itu akan menjadi sebuah kesempurnaan dalam hidup kita. When Maya coming to us, we are saying, oh Maya, please excuse me, I'm hurrying up. I have no time. I want to meet Krishna prema today. Cannot delay. Maka ketika Maya pun datang ke hadapan kita, kita akan berusaha atau kita akan bisa menyampaikan kepada Maya, oh Maya, mohon maaf, saya sekarang sedang melakukan harinam. Hari ini saya berusaha untuk mendapatkan Krishna prema. Jadi tolong jangan ganggu saya. So among these 6 enemies, which type of enemy is most dangerous? Jadi Prabu Dharmataji, tadi kita sudah menyampaikan ada 6 musuh yang ada dalam diri kita. Dan pertanyaannya adalah, dari 6 musuh tersebut yang mana musuh yang paling berbahaya? Who can say? Siapa yang bisa menjawab? No, Kama is not so dangerous. Matsarya, yes, we can say, but Maharaj Yudhishthira in Mahabharata, he said, Lobha is most dangerous. Ya, mungkin Matsarya bisa juga dimasukkan, tetapi di dalam Pra Mahabharata, Maharaj Yudhishthira mengatakan bahwa dari 6 musuh yang paling berbahaya itu adalah Lobha. Because Lobha always increasing. Karena perasaan Lobha itu akan selalu meningkat dalam diri kita atau dalam diri seseorang. And therefore, Lobha is most dangerous. When we have material Lobha, so all other enemies will become more strong. Karena itulah bagaimana Lobha itu sangat berbahaya. Karena ketika kita memiliki perasaan Lobha, maka musuh-musuh yang ada dalam diri kita yang lainnya itu akan menjadi semakin kuat. One may be not pride, maybe proud or not, but if he is having Lobha, after some time it will develop. Mungkin contohnya seseorang pada saat ini tidak mempunyai perasaan Lobha, bangga. Dia tidak mempunyai kebanggaan sama sekali. Tetapi ketika dia memiliki perasaan Lobha, maka rasa bangga itu suatu saat akan muncul di dalam dirinya. And due to Lobha, a person wants to do violence. Yes, greed. Due to greed, person wants to commit violence to others so much. Karena ketika perasaan Lobha itu muncul di dalam diri, maka berbagai jenis keserakahan itu akan mulai meningkat di dalam diri seseorang. Dan ketika keserakahan itu meningkat, maka dia akan berusaha untuk melakukan berbagai jenis kekerasan kepada orang lain. Yeah, already
we can say Loba is more dangerous because it's always increasing. So many plans I am having on future. Loba itu mengapa dikatakan sangat berbahaya atau yang paling berbahaya karena perasaan loba itu bisa semakin meningkat dan dia akan memiliki begitu banyak rencana-rencana untuk kehidupannya di masa yang akan datang. Yes, and when I'm successful in my plans, in fulfilling my plans, I'm becoming proud. Dan bagaimana caranya loba itu membuat seseorang menjadi terjatuh? Karena ketika dia mempunyai rencana-rencana besar seperti itu, dia akan berusaha di dalam pikirannya bagaimana caranya untuk menyukseskan rencana-rencana itu. Dan ketika rencana-rencana itu sudah mulai ingin dibangun seperti itu, maka akan ada kebanggaan di sana. And when someone other is more successful than me, I become envious to him. Dan ketika seseorang lebih sukses daripada diri kita sendiri, maka kita akan menjadi iri hati. So Loba is more dangerous because it is, like you can say, basement of material civilization. Ya, jadi karena mengapa loba itu menjadi sangat berbahaya? Karena bisa menghancurkan masyarakat, kebudayaan masyarakat atau peradaban masyarakat. Bhagavad Gita 16 chapter 11 sloka it is said, Chintam parimeyam cha pralayantam upashrita kamopabhoga parama etava diti nishchita. They said, demonic people believe that to gratify the senses is the prime necessity of human civilization. 16:11. Jadi orang-orang yang dalam sifat raksasa itu berusaha untuk meningkatkan, percaya bahwa dengan meningkatkan indria-indrianya itu akan merupakan kebutuhan yang pokok dalam dirinya. Then until the end of life, their anxiety is immeasurable. You cannot measure. Karena orang-orang semacam itu yang mempunyai sifat seperti ini sampai akhir kehidupannya dia merasa cemas, dan juga bagaimana kehidupannya sampai akhir hidupnya itu dia akan merasakan kesengsaraan. And the source of greed is lust and anger, kama and krodha. Dan sumber dari loba ini atau ketamakan ini adalah nafsu dan juga nafsu dan juga kemarahan. And they secure money by illegal means for sense gratification. Dia berusaha untuk mengumpulkan begitu banyak uang untuk kenikmatan-kenikmatan indria dengan berbagai macam cara yang dia lakukan. So if this demonic mentality is a big obstacle spiritual life. Dan sifat-sifat keraksasaan seperti ini adalah suatu halangan yang besar bagi kemajuan seseorang dalam kehidupan rohaninya. Therefore, we should be very careful to not associate with greedy person, material greedy. Karena itu kita harus sangat berhati-hati sekali agar jangan sampai kita bergaul dengan orang-orang yang memiliki kecenderungan yang loba atau serakah atau tamak dengan hal-hal yang bersifat material. We should be spiritually greedy. Tetapi kita harus menjadi serakah atau tamak atau loba dalam hal-hal yang bersifat rohani. To associate with those who are having spiritual greed. Dan bergaulah dengan penyembah-penyembah atau orang-orang yang memiliki ketamakan atau keserakahan terhadap hal-hal yang bersifat rohani seperti itu. And these three things, kama, krodha, lobha. This is like, we can say, entrance gate, gate to the hellish planet. Nah, dikatakan bahwa ada tiga hal, yaitu kama, krodha, lobha ini. Dikatakan bahwa tiga sifat ini adalah pintu gerbang menuju ke neraka. Kama and krodha always nourishing lobha, and lobha always increasing. Kama krodha ini selalu menyuburkan atau membuat subur lobha ini, dan lobha ini ketika semakin subur disebabkan oleh kama dan krodha ini, dia akan terus meningkat dan terus meningkat. One small boy saw
one clay pot in the kitchen, and he came to know that so many berries inside clay pot. Jadi ada sebuah kisah atau cerita, dikatakan ada seorang anak laki-laki yang kemudian dia datang atau masuk ke dalam dapur. Di dapur dia melihat begitu banyak periuk-periuk tanah, di dalamnya itu ada berisi berbagai jenis buah-buahan beri atau berbagai macam jenis beri. And mother didn't know this. Dan ibunya tidak mengetahui kan hal ini. And this boy put his hand to take some berries. He wanted to take out. This hand could not take out his hand because clay pot was like narrow, like neck was narrow, very narrow. Jadi kemudian anak ini berusaha untuk mengambil buah beri yang ada di dalam periuk tersebut. Ketika akan mengeluarkan tangannya, anak ini tidak mampu untuk mengeluarkan tangannya karena ada leher di periuk tersebut dan tangannya itu ngesut ya, stuck, itu tidak bisa dikeluarkan dari periuk tersebut. He just took berries and could not. He would try again and again, but cannot take out his. Karena dia mengambil atau menggenggam buah beri, jadi tangannya itu mengepal. Ketika tangannya mengepal, maka dia tidak bisa mengeluarkan tangannya dari leher periuk tersebut. And he started crying. Dan bagaimana anak kecil ini mulai menangis. Mother came, she immediately understood what is the problem. Dan bagaimana kemudian mendengar tangisan anaknya, sang ibu kemudian berlari menuju ke dapur dan melihat anaknya di sana, dan dia mulai mengerti apa yang terjadi, mengapa sampai anaknya ini menangis. She said, maybe in your grief, some berries are there. Jadi anakku, karena kamu di genggamanmu itu terlalu banyak ada buah beri di sana. Yes. Ya, anaknya menjawab. Just leave it, and you can very easily take out your hand. What's the problem? Sekarang caranya adalah lepaskan atau buka tanganmu, lepaskan buah beri tersebut, dan dengan sangat mudah kamu akan bisa mengeluarkan tanganmu dari periuk ini. So we having so many plans on future. Therefore, we are not happy. Only this is the reason. Dan alasan mengapa kita menjadi tidak berbahagia dalam kehidupan kita, karena begitu banyak rencana-rencana di masa depan yang kita susun untuk masa depan kita. So much pain we can get from greed. Dan begitu banyak kesakitan-kesakitan yang kita akan rasakan karena keserakahan kita. When I first time came to India, and I joined our Russian Yatra group. Jadi pertama kali ketika Prabunya pergi ke India, beliau bergabung dengan sebuah kelompok Rusia di sana dalam Sankirtan. And when I went to the room, all devotees were crying and lying on the bed and crying. Dan ketika suatu hari Prabunya masuk ke kamar, dia melihat begitu banyak penyembah berbaring di tempat tidur sambil menangis. Because they just came from Jagannath Puri and took too much Jagannath Mahaprasad. Karena mereka baru saja datang dari Jagannath Puri dan makan atau mengambil begitu banyak prasadam yang ada di Jagannath Puri. Because Jagannath Mahaprasad always sweet, even dal always sweet, very nice taste. Karena semua prasadam yang ada di Jagannath Puri itu rasanya manis, bahkan dalnya saja di sana manis, tetapi sangat enak sekali. Then we started parikrama, and parikrama was a very nice Bengali prasad. Dan bagaimana suatu ketika Prabunya ikut dalam parikrama, dan parikrama itu keliling Bengali seperti itu. Bagaimana di parikrama itu disuguhkan prasadam dari Bengali yang rasanya sangat enak sekali. So I never tasted such nice tasty prasad. Dan Prabunya tidak pernah merasakan sebelumnya prasadam yang begitu enak seperti itu. So immediately I took too much. Dan bagaimana Prabunya mulai makan prasadam tersebut dalam jumlah yang besar atau banyak sekali. When I was having diarrhea 2 weeks. Dan setelahnya Prabunya
mengalami penyakit diare selama 2 minggu. So this is coming only due to greed. Dan penyakit atau apa yang dirasakan atau dialami ini disebabkan oleh karena adanya loba di sana, ada keserakahan. Yes, one time with our group we were circumambulating this Govardhan Parikrama. Dan suatu kali grup atau kelompok dari pramunya ini melakukan parikram di Bukit Govardhan. Then something happened and due to some problems our yatra was moving very slow. Dan entah bagaimana ketika sedang melakukan parikram itu ada masalah di sana. Entah bagaimana pemimpinnya itu tiba-tiba perjalanan mengelilingi Bukit Govardhan itu menjadi sangat lambat. And that time devotee asked me to be manager of this parikrama. Dan pada saat itu bagaimana para penyembah mulai menunjuk prabunya untuk menjadi manajer dari perjalanan parikrama di sana. But I'm bad manager of this program. Tetapi pada saat itu I'm bad, not good manager. tetapi prabunya merasa bahwa dirinya itu adalah seorang manajer yang tidak cakap atau tidak baik. We invited one senior devotee. Now he already left his body. A senior devotee who liked to speak katha, but any place he was staying, he could not stop. He was speaking 1-2 hours. Dan pada saat itu bagaimana ada seorang penyembah senior yang sekarang sudah berpulang, seperti itu suka sekali melakukan Krishna Kata. Setiap tempat yang dikunjungi, yang berhenti di satu tempat itu dia akan melakukan Krishna Kata 1-2 jam, bahkan kadang-kadang tidak bisa dihentikan. And I was very shy because he's senior. I like katha also. I could not stop him. Therefore, our parikrama was maybe more than 20 hours. We were Jadi bagaimana ketika prabunya juga merasa malu karena untuk mengingatkan penyembah senior tersebut, karena dia juga prabunya merasa dia junior seperti itu, dan juga disebabkan karena prabunya suka Krishna Kata. Tetapi apa yang terjadi akibat dari melakukan Krishna Kata lama seperti itu, jadi parikram Govardhan itu hampir menempuh waktu itu 20 jam untuk mengelilingi Bukit Govardhan. And we going, but no, because no time, devotee decided not stop for taking prasad. Dan karena tidak ada waktu untuk berhenti pada saat itu, akhirnya para penyembah tidak makan sama sekali, tidak mengambil prasadam sama sekali. But in my mind, always this thought was there. So maybe I need to take some prasad. Tetapi pikiran prabunya selalu berpikir bahwa saya harus makan prasadam, saya harus makan prasadam. Finally, I saw very big papaya, and I could not stop. So much greed. I purchased this papaya, and with this big fruit, I was running after group to take. Jadi karena lapar dan juga pikirannya sudah dari tadi harus bersad seperti itu, akhirnya di sepanjang jalan itu prabunya melihat ada orang yang menjual pepaya yang sangat besar sekali, dan prabunya membeli pepaya tersebut, dan akhirnya prabunya menyingkir dari kelompok tersebut untuk membuka pepaya tersebut. So when I was running with this papaya, I was thinking, why I got this? Why I took this? so big burden. Kemudian karena besarnya pepaya tersebut berat dirasakan oleh prabunya ketika pergi atau menyingkir dari kelompoknya. Tiba-tiba pikiran prabunya berpikir bahwa mengapa saya melakukan hal ini? Sangat berat membawa pepaya ini. Pepaya ini menjadi beban bagi saya. There's many stories connected with parikramas because before I was engaged in some seva, in parikrama seva. Ya, jadi ketika mengatur parikrama tersebut begitu banyak ada kejadian-kejadian yang terjadi karena pada saat itu prabunya bertugas atau sibuk dalam melakukan kegiatan parikrama ini. Once one devotee living in Vrindavan, he invited us for small parikrama, very short, because we had no time, and maybe in 3 hours, 2-3 hours we already done parikrama. Jadi suatu ketika ada seorang penyembah yang meminta kepada prabunya untuk mengatur parikrama
parikrama lagi di sana, tetapi karena waktunya sangat mepet, bagaimana parikrama itu Govardhan. ya parikrama itu seharusnya disempuh dalam waktu lebih lama, tetapi pada saat itu karena ngebut seperti itu, waktunya singkat, mereka mampu mengelilingi Bukit Govardhan itu hanya dalam waktu sampai 3 jam saja. Because many years I was coming in Vrindavan, therefore this experience is there. Jadi Prabunya itu bertahun-tahun, itu setiap tahun itu hampir selalu datang ke Vrindavan, dan begitu banyak pengalaman-pengalaman yang terjadi ketika melakukan parikram di Vrindavan. So I was thinking how you can move in 3 hours, not possible. So I will take some prasad with me, some papaya, some yogurt. Dan Prabunya berpikir bahwa bagaimana saya bisa melakukan parikram secepat itu dalam waktu 3 jam. Nanti ketika melakukan parikram saya harus membawa bekal, entah itu papaya, entah itu yogurt, saya harus membawa bekal. So I came out from the car with this, and then when the devotee saw me, he started laughing. Dan bagaimana Prabunya itu keluar dari mobil, kemudian membawa barang begitu banyak, keluar dari mobil dan melihat ini, para penyembah tertawa melihat Prabunya. He said, "You want to go to Krishna with all this burden?" Mereka berkata, apakah kamu mau datang kepada Krishna dengan beban seperti ini? So leave it in the car. Dan tinggalkan atau taruh barang-barangmu di mobil. Finally, driver took everything. Dan akhirnya supir tersebut membawa barang-barangnya. So this is greed. We cannot give up this. We always thinking, okay, I miss. Maybe I'm not enjoying now, but in future maybe I can enjoy. So it's important. Jadi bagaimana keserakahan ini menjadi beban sebenarnya bagi hidup kita dan membuat kita menderita. Karena kita selalu berpikir bahwa bagaimana caranya saya menikmati di masa yang akan datang. Kemudian apakah saya bisa menikmati masa depan saya? Itu pikiran kita selalu. You know, Bhaktivedanta Saraswati Thakur said that devotee should never be sick. Actually, devotee can be always healthy. Ya, karena itu Bhaktivedanta Saraswati Thakur mengatakan bahwa para penyembah itu sebenarnya tidak bisa menjadi sakit. Para penyembah itu seharusnya selalu sehat. If he is not taking opulent prasad, Jika Anda tidak mengambil prasadam yang mewah-mewah, and he is not taking too much prasad. dan bagaimana beliau juga tidak pernah mengambil prasadam terlalu banyak. Not too much, not too less. Ya, tidak terlalu banyak juga tidak terlalu sedikit. And if disease is coming, he said, just tolerate it. After some time, disease will go. Dan ketika suatu sakit datang kepada beliau akan berkata, oh toleransi saja, penyakit ini suatu saat atau suatu waktu akan pergi. So we can follow this. It's very high standard. Dan kita seharusnya bisa mengikuti hal ini, yaitu mengikuti standar yang telah ditetapkan oleh beliau. This sadhu sangha can control and check our greed. That's very important. Terus apa yang dilakukan untuk bagi kita untuk bisa menghentikan perasaan loba ini, yaitu dengan cara melakukan sadhu sangha. Therefore it is said, wherever you have opportunity to go for sadhu sangha, go immediately. Karena itulah bagaimana dikatakan bahwa jika Anda memiliki kesempatan untuk melakukan sadhu sangha, pergilah secepatnya. Bhavamatra sadhu sangha sarva siddhi hoy. So one should have greed towards sadhu association. But material greed must be checked, controlled. Lawa mantra sadhu sangha sarva sastra hai. Jadi dengan cara melakukan sadhu sangha, maka perasaan loba atau keserakahan itu bisa dihentikan. By association with sadhu, we can get more information about the Supreme Lord. Karena dengan bergaul dengan para sadhu, kita bisa mendapatkan informasi yang lebih mengenai siapa itu Tuhan atau mengenai Tuhan Sri Krishna. Krishna bhakti rasa bhavita mati kriyatam medikutopi labhyate tatra laulyam apimulyam ekala janma koti sukrita nalabhyate. Rupa Goswami said, that is why Prabhupada gave this name, Krishna consciousness, from this shloka. Jadi dari sloka tadi itu yang ditulis oleh Rupa Goswami, dikatakan bahwa dari mana Srila Prabhupada bisa mendapatkan atau mencetuskan nama kesadaran Krishna ini dari sloka ini yang ditulis oleh Srila Rupa Goswami. Krishna bhakti rasa bhavita mati.
Krishna Bhakti, rasa bawita mati. So that means to develop spiritual greed. Yang artinya untuk mengembangkan keserakahan atau kelombaan dalam hal-hal rohani. So our movement is movement for developing spiritual greed for Krishna. Jadi gerakan kita adalah gerakan bagaimana untuk meningkatkan perasaan loba atau meningkatkan kelompok kita untuk melakukan pelayanan dalam kesadaran Or we Krishna. can say for crying for Krishna. Dan atau dengan kata lain bisa dikatakan kita menangis untuk Krishna. Like yesterday we told about this. Yang kemarin Prabunya sudah menyampaikan mengenai hal ini. So is there attraction towards money? So much greed is there. Ya, jadi bagaimana kalau kita begitu banyak ketertarikan terhadap uang, maka perasaan loba atau serakah itu akan muncul di sana. Some devotees they engaged in finance market. No? Yes. This is also the greed increasing, material greed increasing from this. Ya, seperti halnya ada penyembah mungkin yang bekerja di dalam pusat pasar keuangan seperti itu, ketika dia sibuk dalam ikut bursa saham atau pasar keuangan seperti itu, maka di sana akan muncul lomba untuk bisa mendapatkan lebih dan lebih lagi. This one type of gambling actually. Karena bursa saham seperti itu dikatakan di sana itu adalah sejenis judi. And also finally they lose time. Dan juga bukan hanya tumbuh rasa kelombahan di sana, para penyembah yang sibuk dalam kegiatan seperti ini juga mereka membuang-buang waktunya. Someone is exchanging money, currency, and he was always searching. Now when is it when a high dollar is it better? Yes, like that. They always waiting. Seperti contoh juga seseorang yang bekerja atau mempunyai usaha penukaran uang mata asing itu ya, money changer seperti itu. Mereka selalu dalam keadaan bagaimana pikiran mereka, oh kapan akan naik harga dolar seperti itu. Jadi mereka selalu berkomunikasi, oh apakah dolarnya naik sekarang? Mereka selalu dalam posisi cemas untuk mengetahui kenaikan dolar itu. Or rupiah came down. Oh dia juga So- merasa, oh mengapa rupiah menjadi turun? Ya So, bersedih karena hal ini. This way we will never get Krishna Bhakti Rasa. Ya, karena jadi dengan cara seperti itu kita tidak akan pernah mendapatkan Krishna rasa dalam Krishna Bhakti ini. Therefore we should say to Maya, please excuse me, I don't have time. I'm hurrying up to meet Krishna Prema. Jadi karena itulah kita harus berkata atau berbicara dengan Maya, oh mohon maaf, saya tidak jangan diganggu, saya sedang melakukan harinam, saya sedang mencari Krishna Prema. And if we will meet such person who got experience, you should ask, please, Prabhuji, please share your experience from association with Krishna Prema. Dan jika kita bisa bertemu dengan orang yang seperti itu, maka kita harus bergaul dengan orang semacam itu dan kita meminta, oh tolong Prabu ceritakan atau bagikanlah pengalaman Anda bagaimana Anda bisa bergaul dengan Krishna Prema. And Sadhu Sangha means one should go and listen from Sadhu. By listening, one's heart will be purified. Srinvatam Sakata Krishna. Jadi sadhu sangha itu adalah bagaimana kita pergi ke sadhu untuk mendapatkan Krishna kata, karena dengan berbicara Krishna kata dari atau mendengarkan Krishna kata dari seorang sadhu semacam itu, maka hati di dalam kekotoran dalam hati kita akan bisa dibersihkan dan dimurnikan. Srinvatam Swagata Krishna. So first of all, our heart should be cleansed. Our heart will be clean. Then, only then, Bhakti Rasa will be developed towards Krishna. Karena itulah hati kita harus menjadi bersih terlebih dahulu, karena dengan hati yang bersih baru bisa Krishna Bhakti itu, rasa dalam Krishna Bhakti itu bisa tumbuh atau berkembang. As long as our heart is not purified, we can develop Bhakti for Krishna. Karena selama hati kita belum menjadi murni atau menjadi bersih, kita tidak akan mampu mengembangkan cinta kepada Krishna. In this material world, what is the value of material life?
Jadi di dunia material ini apa nilai-nilai dalam kehidupan material kita yang bisa kita dapatkan? Who is happy? Not so many happy. Always anxiety. Di dunia material ini siapa yang bisa berkata bahwa dirinya berbahagia? Hampir semua orang tidak berbahagia, selalu mempunyai kecemasan di sana. But what greed is there? Greed means so many material plans. Maybe now I'm not happy, but in future I will be more happy. Karena begitu banyak ada rencana-rencana material di sana, di dalam pikirannya, berpikir bahwa oh mungkin sekarang saya tidak berbahagia hidup di dunia ini, tetapi nanti suatu saat nanti saya akan hidup berbahagia. Oh, still I have nice body, handsome, teeth is good, so nice. Karena saat ini saya masih mempunyai badan yang sehat dan juga masih mempunyai gigi yang lengkap. Yes. So I can hear, I can taste, very nice. Saya masih bisa mendengar dan juga saya masih bisa mengunyah dan merasakan makanan dengan enak. Time is there, I have some gray hair, but I can color. No one knows. Walaupun waktu sedang berjalan atau sudah berjalan, rambut saya menjadi uban, tenang saja, saya masih bisa menyemirnya sehingga menjadi hitam. And still, I'm can attract some woman, also good, nice. Dan sekarang saya masih tertarik atau masih tertarik dengan wanita cantik. Oh, itu masih normal, masih aman saja. So why I should surrender to Krishna? Mengapa saya harus berserah diri kepada Krishna? I have so much plans with this body. Karena saya masih memiliki begitu banyak rencana-rencana dengan badan saya ini. Or maybe I am very intelligent one. I have also plans to do many things in this world. Ya, karena itu saya juga sangat cerdas sehingga saya masih mempunyai begitu banyak rencana di dunia material. I'm more clever than others, even more clever than Abhay. So like that. Karena saya itu lebih pintar dari siapapun, bahkan saya lebih pintar dari Prabu Abhay. Even more clever than Partha. Atau mungkin saya lebih pintar dari Prabu Partha. So like that, so I can do everything. Karena dengan kepintaran itu saya bisa melakukan segalanya. Finally, I'm leader. Yes, I give respect from others. Karena itu akhirnya saya mengharapkan penghormatan dari orang lain. Saya meminta penghormatan dari orang lain. Therefore, I'm not happy, but in future I will be happy. Mungkin sekarang ini kehidupan saya tidak berbahagia, tapi di masa yang akan datang saya akan menjadi berbahagia. We cannot chant nicely japa. When we are chanting japa, so many thoughts coming. What to do this, to do that, like that. Dan ketika orang mempunyai pikiran semacam itu, dia tidak akan mampu untuk mengucapkan nama suci dengan sangat baik atau dengan baik, berjapa dengan baik. Karena ketika berjapa begitu banyak pikiran-pikiran atau hal-hal yang ada di dalam pikirannya. We don't know when we will die. Maybe today we will die. But we are thinking, oh, maybe I will not die today. So kita tidak tahu kapan kita akan meninggal, tetapi tetap saja kita berpikir bahwa oh saya tidak akan meninggal hari ini. So this loba is only suffering. Karena itulah bagaimana sifat loba ini hanya membuat penderitaan. But for materialists, it is some type of happiness also. Tetapi bagi orang yang bersifat material atau orang-orang materialis itu, lobaan ini membuat mereka kadang-kadang menjadi berbahagia. But when heart is purified from this desire, so other type of loba is developed. Tetapi jika hati kita menjadi dimurnikan dari kelobaan semacam itu, maka kelobaan yang lain akan muncul di dalam diri kita. Yes, this type of greed, non-devotee cannot appreciate. Dan kelobaan semacam itu bagi orang-orang yang bukan penyembah, mereka tidak mampu mengapresiasi kelobaan semacam They itu. cannot make the advantage of this loba. Mereka tidak akan bisa mampu membuat kemajuan dengan loba semacam ini. They are using their loba for their suffering only. Dan bagi mereka kelobaan semacam ini akan membuat penderitaan dalam hidup mereka. Like Srila Guru Govinda Swami, when he was small child, then some relatives came and said, let us go to opera. Now a nice opera in Orissa, let us go. Ada sebuah kisah Enjoy. yang diceritakan mengenai kehidupan dari Srila Guru Govinda Swami.
Yaitu ketika beliau masih kecil, sanak saudaranya itu datang kepadanya dan mengajak dia, oh ayo kita pergi menonton opera. Di sana ada opera itu drama ya, drama di panggung itu drama yang sangat bagus sekali. He was a small child, but he became angry. Pada saat itu bagaimana Selangor Gowinda masih kecil, tetapi ketika diajak oleh keluarganya untuk menonton opera itu, beliau menjadi marah. He said, my father never go to opera, only doing kirtan, bhajan, and bhagavatam, listening bhagavatam. That's all. I will never go to opera. Ya, dan Selangor Gowinda suami ini menjawab kepada sanak keluarganya itu yang mengajak untuk menonton opera, mengatakan bahwa ayah saya tidak pernah pergi menonton opera. Dia hanya melakukan kirtan, bhajan, dan bhagavatam. Dia hanya mendengarkan bhagavatam. Saya tidak akan pernah pergi untuk menonton opera. And his uncles were performing night kirtan all night. Dan paman dari Gurudev, pamannya itu selalu melakukan kirtan pada malam hari sepanjang malam. They are doing lila kirtan all night, singing songs about Krishna lilas. Dan mereka juga melakukan lila kirtan, yaitu bagaimana sepanjang malam melakukan kirtan dengan yaitu menceritakan kisah lila-lila dari Tuhan Sri Krishna sepanjang malam. This small boy was taking part in all these night kirtans. Dan bagaimana anak kecil ini mengambil bagian dari lila kirtan tersebut. And going home, sleeping 2 hours, then going to school. Pergi ke rumahnya, tidur hanya dalam waktu 2 jam dan paginya itu langsung berangkat ke sekolah. Sometimes they were doing kirtan in very far village. They were not taking him, but he was coming by foot there. Kadang-kadang karena kirtannya itu berjarak jauh dari desanya, bapak dan pamannya itu melakukan kirtan dalam jarak yang jauh di desa sebelah seperti itu. Kadang-kadang Gurudev tidak diajak untuk melakukan kirtan tersebut, tetapi tiba-tiba Gurudev itu akan menyusul dari belakang seperti itu dengan berjalan kaki. They were surprisingly, they were asking, how you came here? Dan bagaimana ayah dan pamannya itu akan kadang-kadang menjadi kaget. Bagaimana kamu bisa datang ke sini? He said, no problem, Gopal is protecting me always. I came. Dan Gurudev akan menjawab, oh tidak masalah, Gopal selalu melindungi saya, jadi saya tidak pernah merasa takut. That is greed. Inilah kelobaan itu. Very important thing. Itu sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Kidrisham veti lobhat. They said, when Supreme Lord is developing greed, yes, so much happiness, so much pleasure is there. Ya, jadi dikatakan di sana ketika kita mengembangkan kelobaan kepada Tuhan seperti itu, dan bagaimana di sana akan ada perasaan bahagia atau perasaan senang ketika kita melakukan hal tersebut. Yes, I just open this sloka in Chaitanya Charitamrita. I don't know why. I understood. Yes. Shiradhaya pranaya mahima kidrisho vanayeva svajyo yenadbhuta madhurima kidrisho vamadiyah saukyam tesya madanubhavata kidrisham veti lobha tadbhavadya samajani sachi garbha sindau harindu. Supreme Lord Krishna was desiring to understand the glory of Srimati Radharani's love. Jadi itu adalah sloka dari Sri Chaitanya Charitamrita yang artinya adalah Tuhan berkeinginan untuk mengerti tentang cinta yang dimiliki oleh Srimati Radharani. Then also he wanted to understand the wonderful qualities in him that she alone relished through her love. Dan juga ingin mengerti tentang sifat-sifat yang dimiliki, sifat-sifat memikat yang dimiliki oleh Srimati Radharani yang merupakan sifat alaminya yang kekal. And also he wanted to understand the happiness
she feels when she realizes the sweetness of His love. Dan bagaimana beliau ingin merasakan juga kebahagiaan yang dialami oleh Srimati Radharani ketika menumbuhkan atau mengembangkan cinta kepada beliau. Then He appeared from the orb of Srimati Shachidevi as the moon appeared from the ocean. Dan bagaimana untuk mengetahui rasa tersebut Tuhan muncul sebagai Sri Chaitanya atau muncul dari kandungan Ibu Sachi seperti halnya Like the moon appeared from the ocean. ya seperti layaknya bulan yang muncul dari lautan. You know how the moon appeared from the ocean? Yes. Ada yang tahu di sini Prabu dan Mataji apakah pernah melihat bagaimana bulan muncul dari tengah lautan? When Devatas, demigods were churning milk ocean, then first moon appeared. Moon appeared from milk ocean. Ya. Dan pertama-tama yang muncul dari pengadukan lautan susu yang dilakukan oleh para dewa dan raksasa itu apa yang muncul? Bulan yang muncul pertama kali. So who compiled this shloka? Swarupa Damodar Goswami. Siapa yang mengarang sloka ini? Ya, dikarang oleh Swarupa Damodar Goswami. Mahaprabhu close associate. Dan Swarupa Damodar Goswami itu adalah salah satu dari rekan dekat atau rekan intim dari Tuhan. When Mahaprabhu was staying in Jagannath Puri, he was having only 2.5 close associates. Karena ketika Sri Chaitanya Mahaprabhu tinggal di Jagannath Puri, beliau hanya bergaul dengan 2,5 rekan intimnya saja. Yes, one is Swarupa Damodar Goswami, one is Rai Ramananda, and one half means half because it's woman. Ya, yang pertama itu adalah siapa rekan-rekan intim yang dimaksud oleh Sri Chaitanya Mahaprabhu. Yang pertama adalah Swarupa Damodar Goswami, yang kedua adalah Ramananda Rai, yang ketiga ini adalah karena kenapa disebut setengah? Karena dia adalah seorang wanita. Madhavi, yes, old woman. Actually, she was old woman, but she was caring about Mahaprabhu. Ya, dia adalah seorang wanita tua, tetapi bagaimana beliau selalu memperhatikan atau merawat Sri Chaitanya Mahaprabhu. So only 2 his associates really knew this feeling inside his heart. Ya, 2 associate ini atau rekan inilah yang selalu ada di dalam hati Sri Chaitanya Mahaprabhu. 3 causes are there why Supreme Lord became devotee, like he came as Mahaprabhu. Dan ada 3 alasan di sana mengapa Tuhan mengambil inkarnasi sebagai seorang penyembah atau sebagai Sri Chaitanya Mahaprabhu. Therefore, if you understand these 3 causes, then you will develop greed towards Krishna prema. Jika kita mampu mengerti ketiga penyebab ini, maka kita akan mampu mengembangkan kelompaan kepada Krishna prema. It is said by acharyas. Dan hal itu disampaikan oleh para acharya. Radha Krishna Pranaya Vikritir. He wanted to know the glories of Radharani's love. Yang pertama itu adalah karena beliau ingin mengetahui keagungan dari cinta Srimati Radharani. Second, he wanted to know Mahima, the beauty of Srimati Radharani. Yang kedua, karena beliau ingin mengetahui atau menyaksikan kecantikan dari Srimati Radharani. Beauty of Krishna. Srimati Radharani attracted by beauty of Krishna. Ketampanan dari Krishna, karena Srimati Radharani tertarik terhadap ketampanan dari His wonderful qualities. Itu adalah salah satu dari sifat atau keagungan sifat dari Tuhan Sri Krishna. And the third, number 3, how much happiness she is relishing. Ya, yang ketiga karena ingin mengetahui seberapa besar kebahagiaan yang beliau rasakan atau Srimati Radharani rasakan. So therefore Krishna became Sri Chaitanya Mahaprabhu. Karena itulah bagaimana Tuhan Sri Krishna muncul sebagai Sri Chaitanya Mahaprabhu. He took mood and complexion of Radharani only to relish. Beliau mengambil suasana hati atau mood dan juga warna badan dari Srimati Radharani hanya untuk merasakan hal-hal ini. So he developed greed to know this. Dan beliau mengembangkan kelobaan untuk mengetahui hal ini. Why he is Supreme Lord? Why he cannot know? Mengapa? Padahal Tuhan Sri Krishna adalah Tuhan. Mengapa Tuhan tidak mengetahui akan hal ini? He is Purnam. Padahal beliau purna. He is full of everything, bliss. Beliau penuh dengan segalanya, penuh dengan kebahagiaan. But problem is, why?
Sekarang masalahnya apa di sana? Mengapa Tuhan sampai muncul untuk mengetahui hal-hal ini? What is the problem with Krishna? Apakah ada masalah dengan Krishna? Okay, say. Ada yang bisa mengatakan? He is only object of love. Padahal beliau adalah satu-satunya objek cinta di sana. He is not abode of love. Bukan tempat dari cinta tersebut. A abode of love, who is giving love, he can relish love. Tempat dari cinta itu adalah dia yang mampu memberikan cinta tersebut. But he only enjoying. Tetapi bagaimana Tuhan Sri Krishna hanya menikmati saja. He cannot understand who is giving love, how much enjoyment he is having. Ya. Walaupun beliau menikmati cinta-cinta semacam itu, tetapi beliau tidak mengetahui siapa yang memberikan cinta ini. Mengapa saya bisa menikmati cinta sedemikian rupa? Yeah, when someone is accepting enjoyment, he is not giving enjoyment. Karena ketika seseorang menikmati atau mendapatkan kenikmatan semacam itu, dia tidak akan mampu memberikan kenikmatan semacam You itu. cannot do both things at the same moment. Ya, karena kita tidak mampu melakukan dua hal yang sama seperti itu. And therefore it is said that Srimati Radharani and Krishna, like the same, like non-different. Karena itu dinyatakan bahwa Tuhan Sri Krishna dan Srimati Radharani tidak berbeda. But they became two, just to develop this relation, enjoyment. Tetapi mereka menjadi dua hanya untuk memberikan perasaan atau rasa sepertinya atau kenikmatan semacam ini. So he developed lobha, how to relish this type of enjoyment. Srimati Radharani is having, I don't have. Karena itulah bagaimana Tuhan Sri Krishna mengembangkan perasaan lomba, bagaimana caranya untuk menikmati kenikmatan yang dimiliki oleh Srimati Radharani yang saya sendiri tidak bisa rasakan. And he appeared here. This was his internal reason why he appeared here. Ya, dan bagaimana akhirnya beliau muncul di sini. Karena itulah dikatakan si Chaitanya Mahaprabhu turun karena alasan-alasan dalam atau internal, alasan internal dari beliau. You can find this greed in the heart of materialistic people. Karena kita tidak akan mampu menemukan kerobohan semacam itu dari orang-orang yang bersifat materialistik. But if your heart is pure, this material lobha cannot touch your heart. Tetapi jika kita memiliki hati yang murni, maka kelobaan-kelobaan material semacam itu tidak akan mampu menyentuh diri kita. You know, the Supreme Lord is called Aptakama. Karena itulah Tuhan disebut dengan Aptakama. Aptakama, you know meaning? Partha? You don't know Sanskrit? You should learn. Aptakama means kama, all his desire is fulfilled. Apta, all his desire are fulfilled. Karena itulah Tuhan disebut dengan Aptakama. Kama itu artinya segala keinginan-keinginan. Apta itu akan terpenuhi. Jadi segala keinginan Tuhan itu akan terpenuhi. Then Atmarama, Dan juga disebut dengan Tuhan disebut sebagai Atmarama, who is enjoying his own soul, Atma. yang artinya beliau menikmati dirinya sendiri, yaitu Atma beliau, Atmanya sendiri. That means how Krishna is Atmarama Aptakama. You know how Krishna is Atmarama and Aptakama. Karena itulah ya, artinya di sini adalah bagaimana Krishna disebut Atmarama, Aptakama. Krishna is crying when Yashoda wanted to bind him. Krishna is having fear, so how we can say he is Atmarama? Tetapi kalau kita bisa mengatakan bahwa Krishna itu Atmarama, mengapa Krishna menangis ketika Ibu Yashoda ingin mengikatnya? Krishna is waiting when Yashoda will come and give him, feed him, cook something for him. So how we can say he is Aptakama? He depend on others. Bagaimana caranya kita atau bagaimana bisa Krishna disebut Aptakama? Dia yang mampu untuk memenuhi dirinya sendiri, keinginannya diri sendiri. Sedangkan kita tahu sendiri bagaimana Krishna menunggu Ibu Yashoda untuk datang, kemudian untuk menyuapinya makanan. Bagaimana
Krishna kita bisa sebut sebagai Abrakama. Therefore, our Acharyas is saying, Karena itulah bagaimana para Acharya kemudian berkata. Krishna's Atma is Srimati Radharani. Karena itulah Acharya berkata bahwa Krishna Atma adalah Srimati And Radharani. he is getting relishment in Srimati Radharani. Beliau mendapatkan rasa atau kenikmatan dari Srimati Radharani. And who can fulfill his kama? His kama is covered boys, other gopis in Vrindavan, they all Krishna kama. Ya, terus bagaimana Krishna bisa memuaskan atau memenuhi kamanya atau keinginannya? Yang bisa memenuhinya adalah para gopa atau anak-anak gembala sapi dan para gopi yang ada di Vrindavan. But still, he is not completely satisfied. Tetapi tetap beliau tidak bisa puas sepenuhnya. And that is very wonderful that he wants to get this position of these devotees, his devotees, Srimati Radharani, just to relish more. Tetapi tetap saja beliau tidak puas terhadap hal tersebut karena beliau ingin merasakan apa yang dirasakan, kenikmatan macam apa yang dirasakan oleh para penyembahnya, yaitu dari rasa yang didapatkan oleh Srimati Radharani ketika melayani Tuhan Sri Krishna. And you know that we are living in this world, and sometimes one brahmachari is very shy, very strict, like that. But when some Mataji is coming, getting married, immediately completely different personality, so strong, energetic, powerful, due to greed only. Yes, before he was like this shy, but when material development is there, so many desires, so strong, so active, yes. Ya, jadi di dunia material ini juga diibaratkan seperti itu. Bagaimana contohnya? Mungkin ketika dia menjadi seorang brahmachari seperti itu, dia bersikap sangat malu, kemudian kelihatan sangat lemah lembut seperti itu. Tetapi ketika kenikmatan atau pemenuhan materialnya mulai meningkat seperti itu, dan bagaimana dia menjadi kelihatan begitu kuat, dan juga bagaimana dia menjadi kelihatan sangat berkekuatan atau mempunyai kekuatan semacam itu, karena apa yang terjadi di sana ada keinginan loba di sana atau kenikmatan untuk mendapatkan hal-hal yang lebih. Another example I remember is Bhakti Tirtha Swami Maharaj. He was very shy, never jumping on kirtan like that, very backside. But after accepting sannyas, he became like that. So much greed, so much lobha, spiritual greed. Jadi contoh yang lain juga disampaikan di sini bagaimana dari kehidupan Bhakti Tirtha Swami ketika beliau masih belum mendapatkan sannyasi seperti itu, bagaimana beliau adalah seorang penyembah yang sangat pemalu, rendah hati, tidak pernah kelihatan ketika kirtan, beliau selalu ada di belakang seperti itu. Tapi ketika beliau sudah mendapatkan karunia sebagai seorang sannyasi, bagaimana beliau menjadi sangat bersemangat, selalu kirtan, melompat-lompat seperti itu, karena ini dikatakan bahwa beliau mendapatkan lomba secara rohani. I know one devotee, he is a long time brahmachari, and he is very, you can say, very humble, very serious. He is never shouting like that, so very peaceful. But one day I saw him on kirtan. When Guru Puja is going on, he was jumping like that. So much energy, so much. Then I saw so much greed he's having to get Krishna. That is Contohnya juga bagaimana beliau Prabunya mempunyai teman atau berteman dengan seorang penyembah seperti itu. Dia seorang brahmachari yang sangat rendah hati dan lembut hati seperti itu, tidak pernah berteriak, tidak pernah mengeluarkan kata-kata keras seperti itu, sangat lembut. Tetapi suatu hari Prabunya melihat ketika ada kirtan,
temannya itu sampai melompat-lompat dengan sangat tinggi seperti itu melompat, dan bagaimana Prabunya melihat temannya ini memiliki lomba yang sangat besar untuk mendapatkan Krishna. Yeah. So this only we started topic, but already time. That is the reason why Varahadev appeared. So we can just see how he is enjoying by his Shakti energy. So Bhagavan, Shaktiman, always is his Shakti. And he is enjoying his Shakti. And Varahadev also is having Shakti, he is enjoying. Jadi sebenarnya topiknya ini baru dimulai, kelasnya baru dimulai, tetapi waktunya sudah lumayan siang. Jadi bagaimana di sini kita bisa lihat sendiri bahwa Tuhan itu seperti dalam inkarnasi sebagai babi hutan juga memiliki kekuatan bersakti seperti itu. Dan bagaimana dengan saktinya itu Varahadewa menjadi sesuatu yang sangat, bagaimana beliau menikmati lila-lilanya. And if we want to be serious, we should pray as, "Oh Maya, please excuse me, I have no time. I'm hurrying up. I want to meet Krishna Prema. Maybe today, I don't know. Please, I cannot think about any other thing." So, Karena itulah jika kita berusaha untuk menjadi serius, seperti itu kita bisa berdoa kepada Maya ketika Maya datang seperti itu. "Oh Maya, mohon maaf, hari saya sedang terburu-buru. Saya tidak punya waktu untuk Anda. Saya ingin bertemu dengan Krishna. Mungkin hari ini saya bisa bertemu dengan beliau." Supreme Lord will help us to destroy all enemies, all obstacles. He will remove if we have this desire. Karena jika kita memiliki keinginan seperti itu, maka Tuhan Sri Krishna akan membantu kita untuk menyingkirkan segala hambatan-hambatan, rintangan-rintangan dalam kehidupan bakti kita. Okay? Yes. Acharya's instructions, I just repeat. Itu yang disampaikan oleh para acharya, Prabunya hanya mengulangi saja. I'm also trying. Prabunya juga sedang berusaha. Berusaha. Coba. Mencoba. Coba. Okay. Thank you very much. Terima kasih, Prabunya Mataji. Hare Krishna. Matur Sukma. Jai Granthara Srimad Bhagavatam ki jai. Jai. Prabhupada ki jai. Maharaj ki jai. Ananta Krishna Vrinda ki jai. Sakabana biasa, terima kasih dunia waca, pakai dalam bulan sebagai dewa. Istri Surat Al-Duki, ya. No question. Enough. Too much eating. No digest. Okay. Thank you. Nice, very nice. No. Just starting, ya. Because long translations. Yeah.